pasal 23 itu objeknya adalah ada dua. Saya boleh singgung dulu. Afifah, objek PPA pasal 23 apa aja Mbak? Pronikumnya cuma ada dua. Afifah bisa dengar suara saya? Jasa sama? Enggak, saya bilang kan ada dua. Pertama jasa betul. BP badan Pak. Iya betul, BP badan itu kan pemungutnya, penerimanya. Sorry. Ya. Oke, jadi apa Afifah? Betul tadi yang pertama adalah objeknya atas penyerahan jasa. Kemudian satu lagi adalah BP badan Pak. ya BP badan sebagai penerimanya persis. Nah satu lagi adalah terkait dengan penghasilan tertentu. Ya kan? Ada 4. Nanti bisa sebutkan untuk objek PPH pasal 23 terkait dengan penghasilan tertentu. Ada 4. Apa aja Mas Andi? Nanti hari online. Baru minggu lalu kita pelajari. Anissa? Iya Pak. Ya. Apa tadi? Satunya jasa ya Pak. Ya selain jasa, karena ruang lingkup PP pasal 23 itu kan ada 2. Iya. Terus satu lagi Penghargaan. Penghargaan sama dia sama tuh. Bunga. Ya betul. Jadi 4 ya teman-teman, jangan lupa. Terus tarifnya ada berapa PP pasal 23? Masih ingat Arilda sharing? Tarifnya ada 2 Pak. Berapa? 15% dan 2%. 15% dikenakan kepada apa? 15% itu untuk dividen, bunga, royalti, sama hadiah Pak. Kalau yang 2% itu sewa dan imbalan sehubungan dengan jasa. Baik, ya, bagus ya. Oke, reviewnya kalau udah ingat itu semua udah bisa menjawab semuanya. Nah, berikutnya jadi perbedaan utamanya ya, perbedaan utama untuk PPA pasal 22 itu objeknya pure barang untuk PPA pasal 22, jadi penyerahan barang baik itu nanti di dalam negeri maupun dari luar negeri ke dalam negeri atau yang disebut dengan impor. Kedua adalah ya, jadi kalau yang 23 itu terkait dengan penghasilan tertentu. Yang 4 tadi disebutkan adanya dividen pertama, kedua adalah royalti, ketiga adalah bunga, dan yang keempat adalah hadiah atau penghargaan, kecuali yang diterima oleh
PPh oleh wajib pajak orang pribadi. Oke, nah kemudian apabila yang bersangkutan tidak mempunyai NPWP, jadi akan dikenakan tarif pajaknya lebih tinggi 100%. Itu dasarnya. Untuk aturan pelaksanaannya ada di PMK 154. Jadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 154 tahun 2010. Bisa terlihat di BJ teman-teman? Bisa. Ya Pak. Oke, silakan sambil menikmati kopi atau teh home breakfast. No problem for me, yang penting pahami, yang penting diperhatikan. Itu salah satu kelebihan kalau PJJ kayak gitu tuh, enak. Anda bisa sambil makan, sambil minum. Nah, dalam PPh pasal 22, kita lihat dulu pemungutnya. Jadi pemungut PPh pasal 22 yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Nah, untuk impor ini nanti pemungutnya dibagi menjadi dua, ada yang memang langsung kemudian akan dibayarkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan juga ke Bank Devisa. Nah, di dalam impor PPh pasal 22 ini, ketika impor itu kan barang masuk dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, artinya dari tambahnya lah dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi kalau istilah teknisnya seperti itu. Jadi luar daerah pabean kemudian masuk dalam daerah pabean. Daerah pabean itu daerah di seluruh wilayah Indonesia yang dibatasi dengan zona ekonomi eksklusif dan juga landas kontinen dan juga tempat-tempat tertentu di dalam wilayah ZEE itu. Nah, ada dua hal pokok di situ yang pengenaan pajaknya. Itu adalah akan dikenakan bea masuk. Bea masuk kaitannya nanti ke fiskal. Fiskal itu kan masuk ke 2 poin, yaitu ke pajak dan juga ke bea dan cukai. Nah, di dalam barang yang diimpor tadi nanti akan dikenakan ya mostly ya. Pada saya akan dikenakan bea masuk. Memang ada beberapa yang dikecualikan dan juga ada yang dibebaskan dan juga ada yang diberikan pengurangan atau diberikan fasilitas. Nah, atas Dari barang mana, masuk Dek? ini kemudian akan dikenakan pajak, yaitu pertama adalah atas impor dikenakan bea masuk dan satu lagi yaitu mengenai PDRI. PDRI itu pajak dalam rangka impor. Apa aja pajak dalam rangka impor? Yang satunya adalah terkait dengan PPh pasal 22. Dan satu lagi, PDRI itu ada PPh pasal 22, kemudian PPN dan PPNBM. Ya, jadi ada 2 poin pengenaan pajaknya ketika impor dilakukan. Pertama akan dikenakan bea masuk,
kedua adalah akan dikenakan pajak dalam rangka impor. Nah, pajak dalam rangka impor itu ada 3, tapi nggak semuanya mesti ada yang PPNBM. PPNBM itu atas barang-barang yang mewah aja yang baru dikenakan, tapi umumnya akan dikenakan ke 3 hal pajak itu. PPN pasal 22, kemudian PPN dan PPNBM. PPNBM itu pajak penjualan atas barang mewah. Nah, kemudian pemungut yang lainnya adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kemudian bendaharawan pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Jadi bendahara akan melakukan pemungutan atas penyerahan ke lembaga atau instansi pemerintah. Pemungut yang berikutnya adalah yaitu badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah BUMN dan BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN. Aman lagi apa? Kemudian ada pemungut yang lainnya yaitu Bank Indonesia, PT Perusahaan Pengelola Aset, kemudian